fikih dasar. Kemarin minggu yang lalu kita membahas bahwasanya rukun sholat, rukun yang qauli itu ada berapa? Ada 5. Ya, di antara 17 rukun sholat itu di dalamnya ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang sifatnya diucap, wajib diucap. Nah, kalau namanya qauli ucapan, maka minimal telinga kita sendiri itu mendengarkan apa yang kita ucapkan. Yang pertama apa rukun qauli? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Bacaan suratul Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud akhir. Yang keempat bacaan sholawat nabi. Yang kelima kemarin membaca tasyahud akhir, membaca sholawat nabi dan salam. Itu semua kita baca, jangan sampai dalam bacaan tersebut ada istilah lahan. Lahan itu suatu hal yang dapat merubah daripada makna itu sendiri. Oleh sebab itu bagaimana supaya maknanya tidak berubah? Maka dalam membaca huruf Arab kita tunaikan daripada hak-hak huruf tersebut. Nah, jangan yang tok dibaca dal, jangan yang dal dibaca tak, atau bahkan dibaca tak. Nah, ini kalau sampai kita tidak bisa membedakan hak antara satu huruf hijaiyah dengan huruf yang lain, maka nantinya akan ada keserupaan. Nah, kalau ada keserupaan, maka itu yang dinamakan nanti merubah daripada makna. Yang kedua, setelah kita membaca yang pertama belajar tentang rukun qauli, dari 17 rukun atau 13 rukun itu dipecah menjadi yang pertama rukun qauli ada 5. Yang kedua rukun fi'li ada 6. Fi'li itu suatu gerakan. Yang pertama berdiri. Berdiri itu suatu gerakan berdiri. Itu adalah rukun. Rukun. Maka harus dilakukan. Kita mampu. Kalau kakinya sampai kalau sholat pertama berdiri. Gerakannya berdiri. Yang kedua rukun fi'li ya, fi'li itu perbuatan adalah ruku. Nah, aktivitas ruku itu rukun fi'li yang harus dilakukan. Yang ketiga i'tidal. Apa i'tidal? Bangun dari ruku itu sendiri. I'tidal itu artinya jejak, tegak. Jangan sami Allahu liman hamidah langsung mau sujud, belum tegak betul langsung mau sujud. Nah, berarti i'tidalnya tidak sempurna. Kalau i'tidalnya tidak sempurna, berarti bukan dinamakan i'tidal. Kalau tidak ada i'tidal dalam salat, berarti tidak sah. Karena i'tidal bagian daripada rukun. Kemudian sujud. Nah, sujud. Gerakan sujud adalah di situ adalah gerakan rukun dalam sholat. Yang keberapa? Berikutnya yang kelima adalah al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud biasanya dilakukan dengan cara duduk iftirash. Tahu Pak iftirash? Apa Pak? Itu tawaruk. Oh, tawaruk. Kalau di antara dua sujud duduknya iftirash gimana? Yang
kakinya sebelah kiri diduduki. Ini ya. Nah, itu duduk di antara dua sudut. Itu namanya duduk iftirosh. Ya, iftirosh. Kalau duduk yang tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Nah, tawarruk ya. Oke, yang keenam daripada rukun fi'li adalah duduk di antara tasyahud akhir ya. Duduk di antara duduk ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, duduknya itu pun sudah adalah termasuk itu rukun qauli dan rukun fi'li. Yang ketiga, berarti rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Sudah berapa Pak? 2. Sudah berapa? 5 sama 6? 11. Itu rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Jadi tuh, yang ketiga adalah rukun maknawi. Itu cuma ada 1, yaitu tartib. Tartib. Sholat itu tartib. Jangan niatnya terakhir atau takbiratul terakhir ya, nggak ada ceritanya ya, seperti itu. Jadi rukun maknawi cuma ada 1, yaitu tartib. Nah, yang keempat ada rukun qalbi, yaitu juga 1 niat. Jadi 13 rukun ya, 13 rukun. Yang pertama rukun qalbi. Yang pertama rukun qauli. Ada berapa? 5. Yang kedua rukun fi'li ada 6. Yang ketiga rukun maknawi ada 1. Apa itu 1? Yang keempat adalah rukun qalbi, yaitu apa? 1 juga ada apa? Niat. Jadi total 13 itu adalah wajib kita tampilkan dalam sholat karena itu rukun. Ayo, yang pertama tadi rukun qauli ada berapa? 5. Sebutkan 5 Pak. Yang pertama takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima ya sholawat atas Nabi gitu ya. Sholawat atas Nabi. Itu yang pertama tadi. Bapak 5 takbiratul ihram. Yang kedua surat Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud. Nah, yang kelima, yang keempat sholawat kepada Nabi. Sholawat atas Nabi. Yang kelima salam. Nah, yang sekarang rukun fi'li. Yang kedua rukun fi'li. Ada berapa rukun fi'li? Nah, sebutin Pak selaminya. Berdiri. Ruku. I'tidal bangun dari pakai ain i'tidal. Terus yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduk tasyahud akhir. Coba diulangi Pak sampingnya Pak. Yang pertama itu tegak. Berdiri. Yang tegak apanya nih Pak? Yang pertama berdiri tegak. Yang pertama berdiri. Yang kedua rukuk ya. Yang ketiga i'tidal. Kemudian yang keempat duduk. Sujud. Yang kelima duduk. Yang kedua sujud. Yang keenam duduk tasyahud akhir. Oke. Sebutkan rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? Qauli ada 5, sebutin. Salah. Rukun maknawi ada berapa Pak? Ada 1. Apa Pak? Kolbi Yang keempat rukun qalbi ada berapa?
Apa Pak? Iya. Jadi totalnya 5 tambah 6 berapa Pak? 11. Tambah 1 berapa Pak? 11. Tambah 1 lagi berapa? 13. Bisa Pak dihafal 13 rukun itu Pak? Bisa dihafal 13 pas dipecah apa sesuai dengan bagiannya. Ya, jadi dari 13 yang rukun qauli sifatnya ucapan ada 5. Yang pertama rukun qauli tadi suratul yang kedua yang ketiga yang keempat selawat atas Nabi, yang kelima salam. Assalamualaikum. Cukup. Assalamualaikum. Oke. Itu rukun qauli. Yang rukun fi'li coba sebutin Pak. Berdiri yang pertama, tegak, berdiri tegak. Berdiri ya. Terus Yang kedua, berdiri kita mampu. sujud, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Yang terakhir ini duduk tasawuf akhir. Ya kan? Sudah. ya maknawi, manawi tar terkait, qalbi ini Kena jebak tuh. minggu depan masih hafal nggak Pak? insyaallah. Ini namanya takror. Takror itu apa yang habis saya ucapkan diulang kembali. Iya, hafal. Lebih. Lebih. Iya, man takarroro takor. Koror. Pertama pakai kaf itu. Barang siapa yang mengulang-ulang pasti dia akan apa? Ada ketetapan dalam pikirannya. Oke. Di sini ada suatu pertanyaan ini, saya bacakan. Ma'afdul arkan sholat al-qiyam awi sujud. Rukun sholat mana yang lebih utama, berdiri atau sujud? Berdiri. Ya, nanti dulu saya jawab aja langsung. Anal qiyam afdalul arkan. Nah, ada qaul yang muktamad yang menjadi pegangan banyak ulama bahwasanya qiyam berdiri itu rukun yang paling afdal. Li'annahu mawdi'u qiraatil Quran. Karena ketika berdiri disitulah orang membaca Al-Qur'an. Alladzi huwa afdalul arkan. Yang mana Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Karena ucapannya Rasulullah SAW, afdalus sholati tulul kunut. Sebaik-baik sholat yaitu panjang ketika qiyamnya, panjang berdiri, tegaknya berdiri panjang. Makanya sholat malam itu yang paling utama itu bukan banyaknya rakaat, 2 rakaat saja tapi 1 jam itu. Wah, 1 rakaat baca 2 juz. Wakilah, tapi ada yang ngomong lagi inna sujud afdol, bahwasanya sujud itu lebih afdol, lebih utama daripada berdiri. Karena ucapan Nabi bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun. Yaitu paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika hamba itu dalam keadaan sujud. Faksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Berarti dua-duanya Abdul semua. Nah, tapi yang terakhir waba'duhum fassola. Sebagian daripada ulama merinci. Bagaimana perinciannya? Ingkana fil lail fa itolatul qiyam afdal. Kalau sholatnya malam, memanjangkan, melamakan berdiri itu lebih utama. Wa ingkana fin nahar fal iktsar minal sujud afdal. Kalau sholatnya siang, banyak-banyak bersujud. Monggo mati pakai yang mana? Jadi kalau sholat malam, maka Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak. Yang dijamin surga, yang sudah maksum sholat malam aja sampai bengkak. Kalau kita yang bengkak pipinya, matanya, pedangnya bengkak. kayak pedong. Oke, kita sekarang menjelaskan tentang rukun yang sudah kita hafal tadi satu persatu. Siapa yang? Ya. Boleh mau minum dulu? Ya. Sebelum saya takror nanti tenggorokannya kering. Enggak ada. Ini Sudah.
Jadi ilmu jitu dalam belajar itu namanya takror. Takror itu apa yang sudah diucapkan sama mu'alimnya, maka diucapkan satu persatu di antara kita. Yang pertama kita bahas yang namanya apa? Rukun pertama niat. Kita urut ya, kita bahas niat. Mahalluha, tempatnya niat ada di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, melafalkan niat hukumnya sunnah, melafalkan itu sunnah. Tapi yang menjadi suatu kewajiban dan suatu keharusan adalah niat kita torehkan di dalam hati. Karena ditorehkan di dalam hati, untuk niat pakai bahasa Arab ya silahkan, pakai bahasa selain Arab juga tidak apa. Waktunya kapan waktunya niat? Asna at-takbir, ketika di tengah-tengah takbir, dari hamzah sampai ra itu Allahu Akbar, dalam hati kita nih, saya niat sholat karena Allah, cukup tuh. Kalau kabar biduni ayyastahdiroha, kalau orang bertakbir tanpa menghadirkan niat, semua ba'da takbir nawa, kemudian setelah takbir dia malah baru niat, falatan abidu sholatu, maka sholatnya enggak sah. Memang niat itu harus berbarengan dengan takbir. Bisa dipahami ya Pak? Pertanyaannya, di luar kita orang KTP-nya Islam, mereka sholat? Ya sholat, walaupun golong. Tapi pertanyaannya, apa mereka sholatnya sudah tahu tertib ilmunya seperti ini? Sudah tahu kapan harusnya? Tahunya mungkin niat masih pakai lafaz usolli kayak jajaran kecil-kecil. Terus kalau udah kayak gitu, pas ketika takbir, ingat-ingat enggak niat, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Terus bagaimana ilmu ini tersampaikan ke telinga semua saudara-saudara kita di sini? Iya, penting nggak Pak? Penting. Jadi capek ya rasanya. Soalnya kita tahu. Ya itu jadi PR itu Pak. Kata-kata saya dengan Ali baliwaannya walau ayat, sampaikan ilmu dari itu walaupun satu ayat. Hari ini kita dapat ilmu apa? Langsung kita harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Jangan tak, kamu baru ngaji 2 kali aja udah mau ngomong-ngomong loh. Memang ilmu itu asasnya begitu Pak. Apa yang kita dengar kita sampaikan. Apa yang kita dengar kita sampaikan. Enggak menunggu kita ini tunggu jadi betul-betul dapat lisensi, dapat ijazah, dapat sertifikat. Enggak. Malam ini dapat apa, bisa sampai. Malam ini dapat apa, bisa sampai. Maka dulu zaman Rasulullah, para sahabat itu ada seorang sahabat yang istrinya itu, kalau dulu kan pengajiannya itu kan cuma sahabat yang langsung ketemu Rasulullah ibaratnya, yang hari-hari ketemu Rasulullah kan sahabat. Maka jarang ada majelis ibu-ibunya yang zaman dulu sahabat jarang. Maka dari mana ibu-ibunya, wanita-wanitanya dapat ilmu agama? Ya dari laki-lakinya yang senantiasa ngaji sama Kanjeng Nabi. Maka istri, anak itu paham agama menjadi tanggung jawab suami. Gitu. Kalau apa namanya, istri buat dosa yang tanggung suami. Gitu. Maka penting sekali anak buat dosa yang tanggung ayah. Maka bagaimana perkara agama ini harus sampai di telinga-telinga kebanyakan muslim. Hari ini mereka buat amal agama tanpa ada ruh ilmu. Karena apa? Ya karena mungkin belum sampai pentingnya. Nah, belum sudah takut dididik sama orang ngaji. Ya, karena nggak sadar bagaimana tanggung jawab kita di akhir. Nah ini kebanyakan lupa. Kalau semuanya sadar hal ini seperti samban-samban yang duduk di sini, Allah sadarkan, tambah sadar lagi, tambah penting lagi, tambah penting. Maka ini kampung ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kampung yang dikehendaki Allah. Nah, dan ini kan ke depan ini kampung kita ini betul-betul menjadi kampung-kampung to'at. Nah,
manusia-manusianya ini dekat kepada Allah semuanya. Manusia-manusia ini jaga sholat 5 waktu semuanya. Dengan ilmu segala sesuatu itu kalau dijalani tanpa ilmu akan hambat. Ya Pak ya? Ini segala sesuatu kalau dijalani tanpa pengetahuan akan hambat. Bapak ngingu iwak lele tanpa ilmu, bingung, Bangkut. bingung. Iya. Iya. Kasih jago. Iya. Nggak makan ya. Semuanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kehidupan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pun begitu, orang mau kehidupan akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen keduanya juga harus dengan ilmu itu penting kita miliki supaya kita menjalani apa-apa itu memang dengan hati, bukan karena paksaan dan sebagainya. Alhamdulillah. La tajibu niatul fardiyah ala sobi. Ini pembahasan tentang niat ya. Pembahasan tentang ini. Derajat niat di dalam sholat itu ada 3. Nah, ini santai sama coba. Ini biasanya tidak disampaikan secara umum. Yang niat penting niat berarti sudah cukup. Nah, itu kan penjelasannya. Maka malam ini saya kutip tentang derajatnya. Saya kutip derajatnya di dalam sholat itu ada 3. Jika kanati sholat fardhon wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal faradiyah. Kalau sholatnya sholat fardu itu apa? Ada apa aja sholat fardu Pak? Ya 5 waktu. Kalau sholatnya sholat fardu, maka kita wajib di situ yang di dalam kalau jadi orang Arab, nanti kita terjemahkan Indonesia. Itu mengatakan usolli itu wajib. Kemudian satu qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin, yaitu diperjelas sholatnya apa, sholatnya zuhur kah atau apakah gitu kan. Yang ketiga wal fardiyah istighdaru kauniha fardhon. Usolli fardhol asri, usallil asra fardhon, macam-macam kan. Usolli fardhol asri. Jadi usolli ada fardho, ada al-asr. Ini 3 ini. Terkait arba'a raka'atil mustaqbilal kiblati adaan makmuma lillahi ta'ala itu ora diwaca ora apa-apa. Panjang. Jadi usolli fardhol asri cukup. Allah dan nanti usolli fardhol asri. Allah usolli fardhol maghribi. Allah usolli fardhol subhi. Usolli fardhol maghribi. Isya'i. Cukup sampai di situ. Ada usolli, ada fardhonya, ada ta'yin. Macam sholatnya itu apa? Nah, itu 3 itu ada cukup. 3 poin. Apa? Usolli, ada fardho, bahasa Indonesianya usolli saya niat sholat. Apa? Fardu zuhur. Saya niat sholat fardu asar. Oke, bisa dipahami Pak ya? Tidak kan nanti sholat nafilah muakkotah. Kalau sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang sudah waktunya tertentu, seperti duha, seperti witir, gitu kan? Auzata sababin, atau sholat yang ada sebab tertentu, seperti sholat kusuf, karena ada gerhana bulan, karena ada gerhana matahari, karena kita pengen hujan, kan ada sebab kemarau dulu berarti. Nah, pokoknya sholat yang punya sebab ataupun sholat yang waktunya tertentu seperti duha,
Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka wajib usolli langsung duha. Usolli duha. Usolli duha. Itu cok dua itu aja. Enggak ada fardiyahnya. Karena enggak fardu. Ya. Saya niat salat duha. Saya niat salat istisqa. Saya niat salat khusuf. Saya niat salat khusuf. Bagaimana Pak ya? Kalau masih bayi, gimana? Bayi belum tertaklif fardiyah. Sholat fardu 5 waktu pun niatnya cuma usolli zuhro, enggak melafalkan fardiyahnya, enggak apa-apa kok bayi. Ada yang ditanyakan tentang niat Pak? Rukun yang berikutnya adalah rukun takbiratul ihram. Tapi niat itu termasuk rukun apa? Rukun qalbi. Kalau takbiratul ihram ini rukun apa? Rukun qauli. Harus diucapkan Allahu Akbar. Atau kalau sholatnya siang, ya nggak usah banter-banter, yang penting kupingnya kerungu. Kalau sholatnya tapi kalau sholat jamaah kok jadi imam, ya tetap banter. Ada di video itu orang lagi kayak gini, langsung ditepuk kayak imam. Kami pas balik lagi main HP, bukan lagi tepuk. Itu gimana kalau orang itu lagi seposisi dia sholat sunnah Ustaz? Apa? Kita pernah jadi maksudnya Jadi kita kan sering besok ya, sering dia di masjid itu ya. ya, Jadi yang satu ini sholat ini. ya. Tahunya dia sholat sunnah. Nggak tahu kita yang tepuk gitu itu dia lagi sholat sunnah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jamaahnya masih dapat. Tapi ya hitungan dia, jangan ikut-ikutan dia. Kita ikut sholat zuhur, dia ternyata sholat sunnah cuma 2 rakaat, ya kita nambah 2 rakaat. Posisi kita kan sering kan di masjid kita sholat sunnah katanya ya, sholat sunnah karena ya udah bubar ini tadi datang langsung tepuk. Jadi posisi kita tadinya kan niat sunnah, sholat sunnah nih. Ya. Itu langsung kita rubah duhur atau kita disunahkan nih? Sampai itu kan udah sholat zuhur, kemudian sampai sholat subuh. Jadi sampai contoh sampainya yang jadi apa? Biasanya kayak duhur nih ya. Yang baru masuk masjid siapa? Sampean. Adanya saya ada ini. Yang di dalam itu? Ayah taruh. Oh ya, ya. Sampai nepuk pundaknya. Iya. Dia lagi sholat. Sunnah. Nah, Tahunya lagi sholat sunnah. Iya. Baru pertanyaannya bagaimana hukum sholat jamaahnya ini? Gitu. Iya. Ya tetap sah berjamaah. Jamaahnya sah, sampai zuhurnya sah. gitu ya. Tetap urusannya diurusin. Tapi jamaahnya tetap sah. Berarti yang sholat sunnah terus sholat sunnah. Nah, gitu artinya kan. Ya, sholat sunnah ya. Sholat sunnahnya kan udah selesai duluan, cuma 2 rakaat. Iya. Ya. Jadi Kecuali yang sholat lanjut nanti sudah 2 rakaat lanjut lagi Iya. 2 rakaat juga yang ditepuk. lanjut Saya aja. saya kan sering di lapangan kan sering sholat ini ya, sudah sering kalau di jalan sholat sunnah dulu saya sholat. Ada yang datang itu saya sering jadi gini saya takut dia tepuk ini. Terus saya gini, sholat terus sunnah gini. lagi kan gitu kan. Bonus untuk makmum masbuk.
makmum masbuk itu makmum yang tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam. Itu kita bonus untuk tidak baca Fatihah. Ya. Sekiranya kalau kita baca Fatihah nggak pas waktunya. Jadi kita datang ikut Allahu Akbar terus nggak usah baca Fatihah. Langsung ke wayas rukuk ikut rukuk. Karena contohnya ini sholat yang siri. Sholat yang siri yang imamnya enggak bersuara. Itu kan kita nggak tahu deteksi. Kita lagi baca pokok Fatihah udah rukuk duluan. Tapi kalau kita masbuk, kita dapat keringanan tidak membaca Fatihah, kita dapat rakaat. Sekarang gini. Orang masbuk itu dapat rakaat bersama imam itu apa kadarnya? Kadarnya gini. Kita datang. Ini di sini ada imam, ada jamaahnya ya. Ini imam ini dari habis baca apa? Allahu Akbar rukuk, kita berjalan, duduk. Kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung rukuk. Nah, ketika kita rukuknya bisa dapat waktu yang bareng dengan imam, dengan kadar subhanallah, baca subhanallah, kita dapat rakaat ketika itu. Contohnya gini. Contohnya baru rakaat pertama Allahu Akbar dan kita datang udah ngebut habis dari kamar mandi itu kan disuji. Begitu kita mau duduk mau ngangkat tangan itu imam sudah Allahu Akbar. Apa kita ketinggalan rakaat? Nanti dulu kita takbir juga Allahu Akbar, kita rukuk. Ketika rukuknya kita bareng jeleng kita kadarnya membaca subhanallah. Dan imam ketika kita selesai baca subhanallah baru berdiri, kita masih dapat rakaat. Jadi kita tidak ketinggalan sama sekali rakaat. Tapi kalau kita baru Allahu Akbar, baca subhanallah belum imam udah tak, nah udah nggak dapat. Jadi kadar kita ikut rakaat itu adalah bacaan subhanallah. Bisa dipahami? Bisa. Nanti tuanya gitu. Jadi kalau kelewat dari situ udah belas ya nggak dapat. Masih ngulang satu lagi nanti. Plus Soalnya saya pernah bahas kayak gitu, makanya saya tanya itu yang terjadi di saya gitu. Saya lagi lihat sholat sunnah, orang kok saya langsung ini sholat zuhur kita langsung wajib kan? Juga konsep. Gitu loh. Adalah tanya itu. Saya ini sholat sama istri sama anak saya di rumah. Habis baca apa namanya baca Fatihah. Gimana itu saya baca surat lupa. Dilurusin sama anak saya yang udah ngaji TPA. Saya saking nggak bisa tahan ketawa, saya kentut. Apa hukumnya? Ya batal. Ya batal. Aneh-aneh ya. Macam-macam cobaan. Ya. Nah, berikutnya kita bahas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kalau ihram itu dengar kalimat ihram itu kayak kita mendengar kata-kata haram. Ya, betul. Karena ketika sudah mulai Allahu Akbar itu kita diharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbiratul ihram. Seperti apa? Makan itu dihalalkan sebelum takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram ya sholat namanya. Ya diharamkan makan, ngobrol, ngomong. Namanya takbiratul ihram. Nah, syarat takbiratul ihram ada 20. Ayusmi'a nafsahu hurufaha. Hendaklah kita memperdengarkan huruf-hurufnya untuk diri kita sendiri. Allahu Akbar. Awal diri krungu ya, minimal diri kita. Ini ada orang sholat tapi ini aja. Nah, ada yang kemat-kemat aja nggak kedengeran.
Nah, nggak dengar itu. Kode. Ada masalah. Sir. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dilakukan ketika kita berdiri. Itu aja takbiratul ihram, itu ada satu aja. Walaupun ketika ruku bacaannya sama Allahu Akbar, ya nggak? Tapi yang namanya takbiratul ihram itu yang pertama. Yang selain daripada itu kok bacaannya sama, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir karena pindah rukun. Aba-aba. Antakuna bil Arabiyah, takbiratul ihram Allahu Akbar itu hendaklah wajib pakai bahasa Arab. Kalau niatnya dia dalam hati nggak apa-apa bahasa Indonesia, Semendo. Nggak boleh pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Nggak boleh itu Allahu Akbar. Allah dan kadang Allah besar nian. Nggak boleh. Kalau bahasa Lampung apa? Besar. balang Allah balak temuan wah besar. Allah kudi. Ya. Awak harus bahasa Arab. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah at-tartibu fiha. Tartib. Allah baru akbar. Jangan dibalik. akbar. Akbar Allah. Anda ini mau membuat aliran beda lagi ini kan. Yang kelima, an-nutqu bil lafzil jalalah, mengucapkan lafaz Allah. An-nutqu bil lafzil akbar, mengucapkan lafaz akbar. Jadi diucapkan betul. An-nutqu itu ucap Allah. Oh, begitu. Enggak apa-apa. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Allah. Nah, Allah. Nah, nggak boleh. Langsung aja Allahu Akbar. Ada orang dipanjang Allah. Nah, ini kalau panjang itu menunjukkan ada kalau satu hamzah dipanjangkan itu seolah-olah jadi dua hamzah. Kalau dalam logat Arab kalau hamzah jajar dua itu pasti hamzah yang pertama itu namanya hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Nah, malah mempertanyakan Allah, apakah Allah bisa loh sholat kok malah melakukan Allah. Nah, itu loh maksudnya nggak boleh dipanjangkan itu gitu loh. Allahu Akbar. Adamu maddibai akbar, tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu Akbar. Baknya dipanjangkan tidak boleh. Yang kesembilan, adamu tasdidil bak, tidak boleh mentasdidkan baknya. Allahu Akbar. Akbar. Yang ke-10, al-mualah bainahuma, berkesinambungan antara lafaz Allah dan akbar. Allahu Akbar. Dan Allah Akbar. Akbar. Kau sebab. Mari kamu pandai. Jelas. Rugi nggak kalau nggak nangis? Iya, rugi. Apa sadar Banyak kerugian? yang tahunya. Banyak yang tahu tuh. Tapi besok diamalin ya, disampaikan. Berani menyampaikan. Insya Allah, kalau ada yang bantah suruh datang ke pendopo Iya. kita ngobrol di sana. Itu siapa? Kata Ustaz Bahar. Woi. Saya juga nggak mau tahu. Ya kita. Iya. Tapi amalkan dulu. Baru sampai. Oh, kau. Balak mana ya? Balakmu penuh cawa kau. Hatam. Tidak apa. Bukti lah. Allah. Jangan dalam kisah ini.
Terus tidak memanjangkan alifnya lafaz Allah. Oh, tadi kan ya. Adamu madhi alif fil jalalah. Jadi langsung Allah. Oh itu. Allah lafaz jalalah itu ada alif ya, bukan hamzah awal ya. Tapi lafaz Allah itu kan ada tegak ya. Nah itu kan itu namanya alif itu sebenarnya. Allah itu jangan terlalu panjang. Ziyadatan ala sabrai alfa, lebih dari di sini lebih dari 14 ketukan. Allah. Nah, jadi ketika disyariatkan antara lafaz Allahu Akbar, antara A sama Ro itu di situ tertangannya. Kalau orang udah ragu-ragu, akhirnya dipanjangkan di lafaz Allah itu. Allah. Berapa? Kan bingung. Makanya dilafalkan itu penting. Walaupun melafalkan tidak masuk dalam rukun. Apa pentingnya? Liusa aidal lisan al-qalba. Supaya lisan ini hati ini mudah menorehkannya sebab adanya lisan yang melafalkan tadi. Sebelumnya sholat usolli fardhu. Belak mikir seorang takbir gitu loh. Iya benar. Usolli fardhu. Benar kan? Asar. Usolli fardhu asri begitu. Allah wis penak asarnya nanti. Iya. Allah usolli fardhu asri saya sholat asar. Enggak mikir Allah, sehingga di situ ada alif lafaz jalalah itu kepanjangan lebih dari 14 ketukan atau lebih dari 7 alif. 1 alif 2 ketukan 2 harokat. Di sini tidak boleh lebih daripada 7 alif atau 14 ketukan. Allah, saking mikir kan sholat apa yo iki yo. Gitu kan. Karena ada disyariatkan kita menorehkannya di dalam hati ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ketika ada disyariatkan itu lah wong bingung akhirnya pas Allah. Kalau dipanjangkan awis lebih nggak boleh, ya kan? Akhirnya dipanjangkan di situ, tapi ingat jangan lebih dari 14 ketukan. Kita bahas ya. Terus Allah yazida wawan bainahuma, tidaklah menambah waw di antara lafaz Allah dan Akbar. Allahu Akbar, hu-nya panjang, seolah-olah menambah waw, itu enggak boleh. Boleh, enggak boleh. Coba, ini syaratnya ada 21 syarat tidak tertunaikan lafaz Allahu Akbarnya tidak sah. Wes takbir atau ihramnya enggak sah. Bodohnya sholat orang. Tapi 20 syarat ini tidak susah ketika diketahui. Penting Pak. Itu. Allah yazida awawan qoblal jalalah. Gak boleh menambah waw sebelum lafaz Allah. Allahu Akbar. Ya, harusnya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Yang ke-14 mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Kita tunaikan hak hurufnya. Gambarannya bagaimana? La yubaddil harfan bi harfin akhar. Kita tidak boleh mengganti satu huruf kepada huruf yang lainnya. Oke, Pak. Aku pakai air. Yang ke-15 hendaklah masuk waktu. Terus takbir tiba orang lebih waktu zuhur. Banyak banget juga. Mau praktek takbir aja, mau praktek takbir lupa waktu. Perjalanan. Waduh. Ini masih hukum-hukum denda. Yang ke-16 antak tarina biniat. Ya, selaras bebarengan antara takbir dengan nih. Ya. Di mana niat letaknya?
dalam hati. 17 takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Nah, makmum itu takbirnya jangan mendahului imam. Allahu Akbar. Kamu aja imam. Imam baru Allahu Akbar. Ayakuna mustaqbilal kiblat. Takbir dilakukan menghadap Kiblat. Jelas Allah yaksida bitakbir ghairu sholat. Jangan main-main dengan takbir. Ada pertanyaan Pak? Cukup tipu. Ini nih Pak Ustadz, kalau pas takbiratul ihram itu tangannya kayak gimana yang menurut imamnya nih? Yang pasnya lah, Ya, yang benarnya. pada dasarnya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Benar, ya. Jangan angkat tangan juga nggak apa. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita mau lakukan, sebenarnya nanti di depan ada semua caranya. Mata-matanya. Nah, itu telapak tangan menghadap ke kiblat boleh, Iya. agak ke samping boleh. Nggak boleh Gini. gini. Iya. Hormat. Kalau kalian dapat di Ustadz. Ada nggak? Saya pernah lihat orang takbir begini. Coba, kapan kalau ke kota apa di mana? Macam-macam orang itu kan. Ada yang gini Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, itu masih Masih. gini gitu. Jangan pula kan gini. Kena tahu Ustaz. Hah? Kena Nggak tahu dia mungkin namanya. Gebuk saya kebelah, karena apa? Bener habis. Tapi ada yang kenal di tempat. Maaf, mohon maaf. Orang nggak ada itu, nggak ada disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, iya, iya. Ada yang ngomong, kita namanya salam ya, petak tangan. Ya salaman aja sekalian. Iya, bisa lah salam. Saya nggak pernah juga. Sini aja ada kok Pak Ustadz. Ada banyak. Iya, banyak. Saya juga kayak gitu. Iya. Tak dulu, Udah sekarang nggak lagi. Udah enggak. Masih. Sekarang masih. Karena yang bawaan ini itu tadi mungkin karena kita Enggak, kalau itu enggak disyariatkan tutup aja. Kalau udah ngaji. Bedanya itu aja. jadi nggak langsung aja. Tapi pertama waktu itu saya memang sering buka. Setelah saya ngaji nggak saya buka lagi. Salaman. Itulah pentingnya ngaji. Iya, waktu dulu sering teman deh ngikut kan sama kebiasaan sama lingkungan karena kita belum bikin ini. Tapi saya memang pernah juga saat yang takbir itu tadi Apa di itu? masjid baru itu di studio. Kaget saya itu. Gimana? Allah. Gini. Nggak sadar lagi. Saya kan ada lupa. Enggak kaget di sampingnya ya. Kaget saya. Apa orang gitu. 3 kali itu baru. Tetap ini mah 3 kali. Udah sampai betul. Itu ya ini salam pembukaan sama Allah gitu kan. Kalau Pancasila itu kan ada salam tuan gitu kan. Mungkin gitu ya. Ada macam-macam. Yang kayak gini tuh jadi nggak sah. Enggak ada syariat. Ya, enggak ketika enggak ada. Gini loh. Ketika enggak disyariatkan, melakukannya pun tidak dapat pahala. Ya monggo aja. Tapi nggak ngebatalin. Enggak sampai ngebatalin sholat enggak. Kecuali 3 gerakan lebih, ya. Cium. Itu pas salam ya. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Ini enggak membatalkan karena salam itu aja udah batal sholat.
Ya salam kan membatalkan sholat. Artinya sholat selesai. Oh iya betul. Iya. Untuk Kecuali sebelum salam udah gini duluan. Tapi kalau gininya sekali nggak apa-apa. Kalau tiga gerakan beruntun-untun tuh yang membatalkan. Seandainya belum salam dah. Sebelum salam. Kalau dia membatalkan sholat, artinya selama ini sholat ini batal. Ya, enggak. pasti salam. Pasti salamin. Adanya kan terakhir kan nutup. Belum selesai kan. Di salam kan batal ke sholat. Aman terus. Jadi gini ya. Kita salam ke kanan itu niatnya memberi salam kepada keselamatan, mendoakan keselamatan kepada manusia yang berada di sebelah kanan diri kita semua, seluruh dunia. Itu ada nanti. Kiri juga gitu, memberi salam. Mungkin dulu artinya tuh biasa orang memberi salam pakai tangan, jadi tangannya juga buka, mungkin gitu. Gitu artinya. Cuma karena nggak ada lafadznya, jadi ya nggak saya syariatkan, nggak disyariatkan begitu. Itu berdasarkan asumsi orang ngaji dengerin mungkin mungkin gitu. Pakailah dia anak turunnya pakai juga. Ya tapi selama di situ tidak membatalkan sholat ya nggak apa-apa. Udah sama. Kecuali tadi sebelum salam udah gini. Dia magung salam kayak gini pun. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ada yang ditanyakan tentang takbir. Aman. Karena belum. Rukun berikutnya yaitu apa? Qiyam. Ya. Enggak doanya Pak ya, ini keponakan saya lagi di rumah sakit, anaknya adik. Alhamdulillah. Saudara saya dari Jawa bertanya lah, gimana kabarnya? Saya keliling dengan kabar baik. Alhamdulillah pengajian rutinan, kabar khair. Karena orang ini saudara jauh tapi orang Muhammadiyah. Jadi anti rokok dia. Bukan persoalan rokok. Nah, pengajian rutinan kabar khair. Jogja, Malang, Muhammadiyah. Oke. Oh, masih ada 15 menit lagi. Kita lanjut. Ya. Habis ini kita baru udah pahit belum Pak? Belum. Untuk ngaji kita tahan pahit ya. Masya Allah. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Yaitu berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Wala yajibu al-qiyamu fin nafilah. Maka pada sholat-sholat sunnah berdiri tidak diwajibkan. Walaupun sampai sehat bisa berdiri, tapi sholat zuhur mau sholat ba'diyah kan sholat sunnah. Sholatnya langsung sambil duduk aja ya nggak apa-apa. Lakukannya kayak mana Pak? Hah? Lakukannya ini ya. Selesai. Langsung praktek ini. Salam. Utamakan duduknya istighfar begini. Allah. Ini berdirinya. Iya. Ini rukuknya. Ini itidal. Sujud seperti biasa. Duduk di antara dua sujud seperti biasa. Sujud lagi seperti biasa.
berdiri ya seperti duduk tapi langsung takbir. Bisa ya? Bisa. Cukup ngerti. Praktik lupa. Bal ya juzu al-qu'ud, akan tapi untuk sholat sunnah dibolehkan, boleh ambil dulu. Tapi baginya dari pahala separuh. Lagi males nih Bray. Gua setengah aja lah. Subhanallah. Begitu juga sholat boleh sambil miring terlentang, tapi pahalanya dapat seperempat. Miring, tidak itu miring. Kayak jenazah itu. Terus berapa tuh misalnya? Dapat seperempat. Rata-rata. Jauh. Walaya juzu, dan tidak boleh sholat dalam keadaan berbaring begini. Bagi orang yang mampu untuk berdiri gitu. Tapi kalau bagi orang yang mampu untuk berdiri tadi, sholat dalam keadaan duduk atau miring masih boleh. Tapi dia mampu berdiri kok sholat dalam keadaan begini, nggak boleh. Kecuali pasti lagi sholat mainan kayak gini terus kena step. Iya. Nah, langsung kena laknat waktu itu. Ajab. Mampu berdiri kok. Ada suatu pertanyaan yaitu mata ya juzu al-qu'ud fi sholatil fardhi. Nah, kapan sholat fardu? Sholat fardu kan kalau kita bagi yang mampu harus berdiri. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu boleh dengan duduk. Ada pertanyaan kapan sholat fardu itu boleh sambil duduk? Layak juzu nggak boleh. Lahu al-qu'ud fil fardhi, duduk dalam sholat fardu. Illa idza ajaza aliyan, kecuali memang tidak mampu lagi untuk berdiri. Maka ada istilah, saya tuh mampu berdiri, cuma mungkin setengah menit. Ya udah, kamu sholatnya takbirnya dalam keadaan berdiri, begitu setengah menit udah nggak kuat, udah siap kursi di bawah. Jadi menunjukkan tidak langsung menunjukkan tidak mampu. Iya betul. Iya. Kecuali jangan udah bengkong lagi. Ada cerita gitu kan. Allahu a'lam bis Sawah. wallahu Allah alam lebih tahu bisa terhadap sesuatu segala hal kebenaran. Bis mengenai Aja.